Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Rangga Widagdo. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya untuk ICT dan Islam. Ya, baik. Ini adalah judulnya. Judulnya adalah Penerapan Media Pembelajaran Berbasis ICT dengan Aplikasi Lektora Inspire dalam Pembelajaran IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam. Ini adalah latar belakangnya. Yang pertama adalah kemajuan ICT juga telah memungkinkan memanfaatkan berbagai jenis atau macam media secara bersamaan dalam bentuk multimedia pembelajaran. Penggunaan multimedia interaktif yang membuat komponen audiovisual atau suara dan tampilan untuk menyampaikan materi pembelajaran dapat menarik perhatian siswa untuk belajar. Dan saat ini juga masih menempatkan guru sebagai aktor penting dalam eh, pembelajaran ini. Guru masih sebagai aktor penting juga dalam pendidikan dan pengajaran, terutama untuk tingkat SD dan SMP, di mana pengembangan kepribadian dan sikap masih perlu diwujudkan. Oleh karena itu, sistem blended learning akan diterapkan. Akan tetapi, pada sistem blended learning ini, guru tidak dapat digantikan dengan teknologi komputer, karena guru merupakan fasilitator yang masih memegang peran penting. Oh iya, untuk sebelumnya salah satu sistem blended learning itu adalah ini ya, Inspire Lectora, atau bisa kita sebut juga Lectora Inspire, itu sama saja, salah satu aplikasinya. Dan ini untuk rumusan masalahnya. Yang pertama itu bagaimana guru memanfaatkan media pembelajaran berbasis ICT dengan aplikasi Lectora Inspire dalam pembelajaran IPA. Dan yang kedua itu ada faktor apa yang menjadi hambatan dalam pemanfaatan media pembelajaran berbasis ICT dengan aplikasi Lectora Inspire dalam pembelajaran IPA. Dan yang ketiga ini sejauh mana penggunaan media pembelajaran berbasis ICT dengan aplikasi Lectora Inspire mampu meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di SD Negeri Cimahi Mandiri 2 di Cimahi, Jawa Barat. Ini adalah batasan masalah yang saya ambil. Yang pertama itu pengambilan data dilakukan dengan metode studi literatur. Dan yang kedua itu analisis penerapan dapat dilihat secara menyeluruh. Dan tujuan penelitiannya adalah mengetahui potensi ICT dan Islam sebagai media pembelajaran. Dan yang kedua dapat menerapkan ICT dan Islam sebagai media pembelajaran. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada dua. Yang pertama manfaat teoritis dan manfaat praktisis. Praktis maksud saya, maaf. Yang pertama itu dari manfaat teoritis. Manfaat teoritis itu ada dua. Manfaat penelitian tindakan kelas ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh teori baru peningkatan hasil belajar dalam pembelajaran menggunakan metode berbasis ICT dengan aplikasi Lectora Inspire dalam pembelajaran IPA bagi siswa kelas 5 ke atas SD Negeri Cimahi Mandiri 2 dan sebagai dasar penelitian selanjutnya. Dan manfaat praktis, yang pertama manfaat bagi siswa. Siswa lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh seorang guru serta meningkatkan keterampilan dan kreativitas siswa. Dan manfaat bagi guru itu guru memperoleh informasi tentang mengajar tematik menggunakan metode blended learning. Dan manfaat bagi sekolah adalah menambah daftar pustaka di sekolah serta ikut memajukan sekolah demi tercapainya proses belajar mengajar yang efektif. Ini kerangka pemikirannya. Yang pertama itu sistem. Apa itu sistem? Johnson berpendapat dalam buku Sistem Informasi itu bahwa sistem yaitu suatu keterpaduan atau kebulatan yang kompleks atau kombinasi dari berbagai bagian bersifat kompleks atau kesatuan yang utuh. Dan pembelajaran menurut Dimyati dan Mujino, pembelajaran adalah kegiatan guru secara
terprogram dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Dan yang ketiga, sistem pembelajaran. Dalam bukunya Wina Sanjaya sudah dijelaskan bahwa sistem adalah suatu kesatuan komponen yang satu sama lain saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dan metode penelitiannya ini yang pertama, analisis data dilakukan secara deskriptif. Sumber data yang diperoleh dari 3 sumber. Yang pertama itu ada peristiwa, dan yang kedua ada informan, dan yang ketiga ada dokumen atau sumber tertulis. Dan teknik pengumpulan data yang saya lakukan adalah dengan pengamatan atau observasi, dan yang keduanya ada wawancara, dan yang ketiganya adalah pengkajian dokumen. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk presentasi ICT ini. Selebihnya untuk lebih lengkapnya bisa dilihat dari proposal saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.